Tahukah Anda, Gereja Katolik punya dua cara membuat tanda salib. Yang pertama cara barat, yang kedua cara timur. Kedua-duanya Katolik loh. Yang cara barat dari sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Yang cara timur dari sebelah kanan baru kemudian ke sebelah kiri. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Bagaimana penggunaannya? Sekarang saya mau membahas mengenai tanda salib. Karena belakangan ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke admin Katkit yang terkait dengan tanda salib. Ada beberapa orang bingung bagaimana cara membuat tanda salib secara Katolik. Bagaimana yang benar, bagaimana yang menurut tuntunan liturgi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka melalui video ini, saya mau memberikan pencerahan. Sesungguhnya gereja Katolik punya dua macam tanda salib. Dari tanda salib yang dipakai dalam gereja Katolik itu ada dua macam. Cara barat dan cara timur. Cara barat disebut juga cara menurut ritus Romawi atau ritus Latin. Sementara itu, cara timur itu menurut ritus-ritus timur, terutama ritus Bizantin. Kalau yang cara barat itu dipakai dalam liturgi Latin, dalam adat kebiasaan doa-doa secara Latin, secara Romawi. Cara timur dipakai oleh umat Katolik yang punya ritus lain selain ritus Latin. Contohnya ritus Bizantin. Jadi mereka yang ada di timur menggunakan cara tanda salib yang berbeda. Saya beri contoh. Contohnya gereja Katolik Ukraina. Gereja Katolik Ukraina karena termasuk gereja Katolik Timur, maka menggunakan tanda salib secara timur. Mari akan saya bahas perbedaannya seperti apa, persamaannya seperti apa. Tanda salib yang akan saya bahas pertama adalah tanda salib secara barat menurut ritus Roma atau ritus Latin. Tanda salib itu dibuat dengan cara demikian. Pertama, posisi tangan. Posisi tangan yang normal menurut adat liturgi Latin adalah seperti ini. Silakan Anda lihat posisi tangan saya. Jadi 5 jari seperti ini, lurus semuanya termasuk juga jempol atau ibu jari, silakan dilihat. Nah, inilah posisi yang umum normatif di dalam liturgi Latin atau liturgi Roma untuk membuat tanda salib. 5 melambangkan 5 luka Yesus. Ini posisi tangannya. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya. Meskipun sebenarnya di Indonesia kita semua, hampir semua bisa membuat tanda salib cara Latin. Karena memang tradisi liturgis kita di Indonesia adalah liturgi Latin. Maka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah cara Latin. Itulah cara Latin yang asli, cara Latin yang murni. Mungkin akan ada beberapa variasi, tapi yang saya ajarkan di sini adalah cara Latin yang murni, yang menurut liturgi Latin. Memang seperti itulah. Dahi, dada, kemudian kedua bahu. Bahu yang disentuh yang mana dulu? Bahu yang sebelah kiri. Bahu yang sebelah kiri itulah yang pertama disentuh. Kemudian baru bergerak menuju kepada bahu kanan. Kita semua tahu karena di Indonesia kebanyakan atau semuanya, hampir semuanya itu ritus Latin. Hampir tidak ada Katolik ritus Timur di Indonesia. Itu cara Latin, cara Romawi, sebut saja cara pertama. Sekarang saya jelaskan cara yang kedua, yaitu cara Katolik Timur. Yaitu orang-orang Katolik yang menggunakan ritus Timur. Posisi jarinya agak berbeda, karena posisi jari di sebelah timur harus dibentuk seperti ini. Silakan diamat-amati posisi jari saya. Jadi posisi jarinya adalah 3 jari itu menyatu, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol atau ibu jari. Itu menyatu seperti ini. Semoga terlihat, saya kira terlihat ya. Posisi jari seperti ini menyatu, kemudian 2 jari itu menekuk ke dalam, yaitu jari manis dan jari kelingking. Jadi posisi jarinya seperti ini,
sebelum kita membuat tanda salib. Kemudian membuat tanda salibnya pun gerakannya sedikit terbalik. Jadi ketika orang-orang Katolik Ukraina misalnya membuat tanda salib, mereka akan atas, bawah, kanan, kemudian baru kiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti itulah cara membuatnya. Jadi orang-orang Katolik yang menggunakan ritus timur, contohnya orang-orang Katolik Ukraina akan membuat tanda salib yang sedikit berbeda. Posisi tangan sudah kita bahas, cara mengarahkan gerakan pun akan berbeda. Ritus timur itu atas, bawah, kanan, kemudian kiri. Ini berkebalikan dengan ritus barat. Kemudian juga ada sedikit perbedaan dalam posisi bawah. Kalau ritus barat itu normatifnya ada di dada, normatifnya. Namun kalau ritus timur, Katolik timur, itu normatifnya ada di pusar. Jadi pada umumnya mereka membuat tanda salib dengan menyentuh pusar atau antara dada dan pusar, sekitar itu diafragma kira-kira. Namun yang dimaksudkan pada umumnya adalah pusar untuk menghormati inkarnasi Sang Putra. Posisi jari di dalam cara timur itu punya makna. 3 jari yang menyatu itu melambangkan Tritunggal. Jadi 3 jari yang menyatu melambangkan Trinitas Allah Tritunggal. Kemudian 2 jari yang menekuk itu melambangkan Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi memang posisi tangan di timur punya arti, di barat juga punya arti. Apa yang di barat tadi? 5 melambangkan 5 luka Yesus. Beda bukan? Memang ada sedikit perbedaan. Kemudian kalau ada orang bertanya, Rama, yang Katolik yang mana sebenarnya? Saya mau katakan dua-duanya cara Katolik. Hanya yang pertama cara Barat, Katolik Latin, Katolik Roma. Yang kedua cara Timur, Katolik Timur. Terutama Katolik Bizantin, contohnya Katolik Ukraina. Pertanyaan bisa berlanjut. Kalau kita di Indonesia, sebaiknya pakai yang mana, Romo? Saya punya 2 jawaban. Yang pertama, jawaban pertama, kalau kita sedang mengadakan doa bersama, liturgi resmi, intinya dalam persekutuan bersama di Indonesia ini, sebaiknya menggunakan cara pertama. Maka kalau Anda doa rosario bersama, buatlah cara Latin, cara yang biasa seperti kita lakukan di Indonesia. Namun, seandainya Anda sedang berdoa pribadi, silahkan menggunakan cara timur juga, karena itu merupakan kekayaan gereja Katolik juga. Loh, apakah boleh, Romo? Boleh-boleh saja. Saya sering, bahkan sangat sering dalam doa-doa pribadi, saya menggunakan cara timur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti itu. Tapi kalau saya sedang memimpin doa, apalagi memimpin perayaan Ekaristi atau kurban misa, saya pasti menggunakan cara Barat, cara Latin. Karena memang itulah yang normatif, supaya juga umat tidak dibingungkan. Ada catatan bahwa cara tanda salib menurut liturgi timur itu bukan eksklusif milik gereja Katolik, karena juga digunakan oleh gereja-gereja ortodoks. Baik yang ortodoks oriental maupun yang ortodoks timur. Jadi sebenarnya itu merupakan kekayaan gereja timur. Jadi sebenarnya bukan hanya yang Katolik. Karena gereja timur bukan hanya gereja Katolik. Ada gereja Katolik timur, ada ortodoks timur, ada juga ortodoks oriental, bahkan juga ada gereja timur Asiria. Mereka yang bertradisi timur menggunakan tanda salib seperti itu. Namun itu juga milik gereja Katolik, karena gereja Katolik ada yang menggunakan ritus timur. Jika ada orang yang mengajarkan selain cara ini, apakah salah, Romo? Persoalannya bukan salah atau benar. Yang saya ajarkan di sini merupakan yang normatif. Boleh dikatakan cara yang lurus, yang murni. Kalau timur seperti ini, kalau barat seperti ini, perbedaannya seperti ini. Memang di sana sini ada orang yang memberikan semacam tutorial, ini dan itu yang sedikit berbeda. Apakah itu kemudian salah, Romo? Saya tidak mengatakan salah. Hanya mungkin beberapa tutorial atau cara membuat tanda salib, ada yang mencampur adukan kedua tradisi. Ada juga yang tanda petik blunder,
Sehingga ada yang menyebut 2 jari, 3 jari, posisinya begini, begitu, begini, begitu. Kemungkinan terjadi percampuran, sebabnya bisa macam-macam. Mungkin kekurangan pengetahuan, kekurangan wawasan, tapi juga bisa kreativitas. Apakah dalam membuat tanda salib boleh berkreativitas, Romo? Ya silakan saja. Silakan saja. Jarinya 5 itu kan normatifnya. Kalau saya pakai jari 3 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Jari 1 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Sejauh itu dapat dimaknai dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan hakikat tanda salib itu sendiri. Tapi kalau posisi jari mengarahkan pada hal-hal yang sudah dimaknai berbeda, mohon maaf, contoh misalnya, mohon maaf, posisi jari seperti ini kan artinya berbeda. Jadi kalau Anda membuat dalam nama Bapa, ya itu mungkin harus dipertanyakan. Tapi seandainya 3 Tritunggal Romo, silakan saja. Yang saya katakan tadi normatif. Liturgi Barat seperti itu, liturgi Timur seperti itu. Kalau Anda mau bikin kreasi, merancang sendiri tanda salib menurut selera Anda, silakan saja. Tapi menurut saya, saran saya, ikutilah yang cara Barat begini, cara Timur begini, tanpa dicampur adukan, karena justru itu dengan demikian kita menghargai warisan liturgis Gereja Katolik yang dari abad ke abad dilanjutkan dan diteruskan. Bagian terakhir, saya mau memberikan catatan mengenai beberapa tanda petik hoax, kabar bohong yang muncul di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, yang isinya itu adalah gambar Sri Paus Fransiskus yang mengajarkan cara membuat tanda salib yang benar. Katanya begitu, jarinya begini, jarinya begitu. Paus Fransiskus mengatakan begini, harus begini dan begitu. Bahkan ada gambar atau foto Paus Fransiskus, ada arah gerakannya dan lain sebagainya. Saya tegaskan, itu hoax. Karena sebenarnya Bapak Suci Paus Fransiskus membuat tanda salib menurut cara Latin yang benar. Beliau menggunakan 5 jari kok. Dan gerakannya pun seperti yang standar di dalam liturgi Latin. Anda boleh cek pada saat beliau mengadakan misa, lihat posisi tangannya, lihat gerakannya. Itu gerakan Latin, cara Latin yang sangat standar. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Demikian pencerahan mengenai tanda salib. Semoga mencerahkan kita semua sebagai umat Katolik. Yang paling penting dari cara membuat tanda salib adalah Anda membuatnya dengan penuh iman. Itu tadi adalah teknik, itu tadi kebiasaan adat, cara membuatnya. Kalau sudah bisa, yang paling penting bukan caranya, tapi bagaimana Anda mengimani sungguh-sungguh salib sebagai tanda iman yang agung dan juga sebagai kesaksian iman. Bahkan hanya dengan membuat tanda salib yang khidmat, orang yang melihatnya bisa sangat tersentuh. Dalam video ini saya mau menjawab, sebenarnya saat kita membuat tanda salib, posisi amin itu ada di mana? Menjawab aminnya ada di mana? Pertama kita harus jawab dulu sebenarnya amin itu statusnya apa? Nah, untuk bisa menjawab itu, kita harus berpaling pada liturgi Gereja Katolik. Saya secara khusus menyoroti liturgi Latin karena kita di Indonesia sebagian besar atau hampir semua atau boleh semuanya adalah orang Katolik Latin. Maka saya mengambil posisi dari Gereja Latin, Gereja Romawi, Ritus Barat. Di dalam buku-buku liturgi, kalau kita melihat liturgi misa contohnya ya, kan pasti diawali dengan tanda salib. Di dalam buku-buku lama hampir selalu ada 2 huruf yang mengawali suatu tulisan atau doa-doa dalam liturgi. Huruf yang pertama itu V, dan huruf yang kedua R. V itu versicle, R itu respon. Dan dalam buku liturgi, tanda salib yang diberi tanda V itu adalah in nomine Patris dan seterusnya. Kemudian yang diberi tanda R itu amen. Kalau diterjemahkan, yang diberi tanda V itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin itu diberi tanda R. Berarti dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di awal misa kan imam mengatakan seperti itu. Lalu amin itu statusnya R.
respon, jawaban. Jawaban siapa? Ya jawaban yang mendengar. Dalam hal ini tentu saja adalah umat yang mengikuti perayaan Ekaristi. Kan selalu begitu. Kan imam tidak memborong semuanya. Kan tidak ada imam yang mengucapkan contohnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau seperti itu umatnya jawab apa? Kan nggak seperti itu saudara. Jadi statusnya di sini berpola pada liturgi, amen atau amin itu jawaban, respon orang yang mendengar tanda itu. Sekarang saya kembangkan lagi mengenai persoalan amin ini sebelum saya menjawab perkara posisinya di mana. Ini saya kembangkan dulu. Oleh karena amin adalah R, jawaban, respon, itulah kenapa buku doa resmi dalam bahasa Indonesia untuk gereja di Indonesia, yaitu buku Puji Syukur, selalu menulis amin dalam tanda kurung. Contoh misalnya Anda buka saja Puji Syukur, ada bagian doa Salam Maria. Nanti kan Salam Maria penuh rahmat dan seterusnya, doakanlah kami yang berusaha ini sekarang dan waktu kami mati, titik. Kemudian ada amin di bagian belakang dengan diberi tanda kurung. Itu artinya apa? Dalam hal ini ketika Anda berdoa Salam Maria sendirian, amin itu kan respon. Maka Anda bisa mengucapkan amin, bisa juga tidak. Mengucapkan amin itu fakultatif. Artinya Anda menggunakan amin boleh, tidak amin juga tidak masalah. Itu berbeda dengan misalnya Anda berdoa Salam Maria dalam keadaan bersama-sama. Maka Anda mendengar orang lain mengucapkan, Anda mengaminkan. Jadi ini dulu posisi amin. Anda nanti silakan cek saja. Buka Puji Syukur, aminnya ada dalam tanda kurung. Kemudian dalam tanda salib bagaimana Romo? Ya amin sebenarnya bisa diposisikan seperti itu. Boleh kita menganggap amin sebagai bagian dari tanda salib, tapi boleh juga tidak menganggap sebagai bagian dari tanda salib. Karena sebenarnya pada hakikatnya amin itu kan boleh dikatakan bagian dari semua doa. Doa apapun secara umum ada aminnya. Terutama ketika orang lain mengucapkan kita mendengar. Karena amin kan artinya ya saya setuju. Ya saya percaya yang Anda ucapkan, yang kamu ucapkan saya dengar itu. Kan sebenarnya kira-kira begitu. Maka dalam persoalan tanda salib, seandainya Anda berdoa sendiri, Anda bisa amin bisa juga tidak. Memakai amin ya bagus, tidak juga bagus. Karena amin statusnya tadi apa? R, respon. Loh apakah tidak boleh Rama merespon doa saya sendiri? Ya boleh saja. Jadi kalau Anda berdoa sendiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik sampai di situ juga tidak apa-apa. Karena sekali lagi amin, R, respon, jawaban. Kalau seandainya Anda berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Boleh enggak Rama? Ya boleh. Berarti Anda mengaminkan ucapan Anda sendiri. Tidak salah tentu saja. Hanya mungkin untuk beberapa orang, contohnya juga termasuk saya, agak aneh. Saya mengucapkan itu kan berarti saya sudah meyakini tentu saja. Maka cukup sering kalau dalam doa pribadi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik untuk saya. Kadang-kadang saya pakai amin, kadang-kadang juga tidak pakai amin. Juga ketika doa Salam Maria misalnya. Kadang-kadang saya pakai amin, saya juga tidak pakai amin. Jadi dalam hal ini amin tidak ada persoalan. Anda boleh pakai, Anda boleh tidak pakai. Ketika sedang mengucapkan doa itu sendiri. Ya, catatannya itu, mengucapkan doa itu sendiri. Tapi ketika sedang doa bersama, berarti ada yang mengaminkan, orang lain yang mendengar, maka Anda boleh dengan menggunakan kata amin. Selanjutnya, ini jawabannya. Atas pertanyaan awal. Jadi agak panjang lebar ya? Ya tidak apa-apa. Karena saya lebih mau mengembangkan persoalan ini sehingga jawabannya tidak hanya soal di kiri, di kanan, di mana, di situ ya. Tapi saya kembangkan sehingga kita juga tahu duduk perkaranya sebenarnya. Amin itu apa artinya, dalam arti apa, posisinya seperti apa, statusnya apa. Sekali lagi saya ulangi, amin itu R, respon, jawaban. Nah sekarang kalau saya andaikan ya, doa sendiri dengan amin. Oke, saya juga kadang juga doa sendiri pakai amin. Lalu aminnya di mana, Rama? Aminnya kan berarti sebenarnya di bagian terakhir. Aminnya di bagian terakhir. Ini kunci untuk menjawab. Aminnya ada di bagian terakhir. Terakhir tanda salib ala Latin itu di mana? Di bahu kanan. Berarti amin ada di bahu kanan.
Jadi nggak masalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berarti terakhir mengikuti Roh Kudus kan. Mengikuti kata kudus, amin. Berarti di bahu kanan. Permasalahannya sebenarnya sedikit ada, bukan salah, saya katakan bukan salah. Tetapi mispersepsi bahwa dikira banyak orang mengira dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikira begitu. Banyak orang mengira seperti itu. Bapa itu di dahi, Putra di dada, Roh Kudus bahu kiri, amin bahu kanan. Sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya, saya katakan itu bukan salah ya. Hanya sedikit salah kaprah ya, sedikit terpelintir. Sebenarnya kan posisinya adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau Anda dalam bahasa Latin pun sebenarnya sama. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Nah, sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Jadi sebenarnya dengan amin ataupun tanpa amin, posisinya sama saja. Hanya kemudian ketika Anda menggunakan kata amin, maka mengikuti saja di bagian terakhir. Saya beri contoh, tanpa amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dengan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ya aminnya berarti di sebelah kanan, berarti di kata terakhir yang kita ucapkan. Namun sekali lagi jangan salah, bukan Roh Kudus di kiri, amin di kanan. Tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu bahu. Kiri kemudian ke kanan. Kalau amin kemudian tinggal tambahkan bagian terakhir saja. Bagian terakhir saya mau sedikit mengomentari beberapa hal yang ditawarkan di grup-grup WhatsApp. Ada yang mengatakan amin itu mencium, wah ya mengatupkan, memegang dada, memegang kepala, memegang apalah gitu. Ya itu silakan saja, itu adat kebiasaan. Pemain bola kan gini Romo terus, wah ya silakan. Itu bukan bagian dari tanda salib, maka tidak ada, aslinya tidak ada seperti itu. Artinya bukan salah sekali lagi. Kalau Anda mau tambahkan silakan. Setelah amin kemudian mengatupkan tangan manis sekali, boleh silakan. Memegang dada, silakan. Tapi ingat dadanya sendiri loh ya. Jangan dada orang lain, nanti marah orang lain. Mau, wah silakan. Tapi bahwa kemudian ketika mengatakan itu bagian dari tanda salib itu salah. Nah itu yang salah adalah ketika mengatakan aneka gerakan setelah amin tadi menjadi bagian dari tanda salib. Semoga jelas ya. Demikian posisi amin. Tetapi penjelasan yang luasnya perlu Anda ketahui lebih dulu, bukan hanya sekedar soal aminnya di mana posisinya. Semoga menambahkan pencerahan mengenai tanda salib. Tapi yang paling penting, buatlah tanda salib dengan seagung mungkin, seanggun mungkin, penghayatan sekuat mungkin. Jangan cuma wuk, nanti dikira mengusir lalat, saudara. Tapi buatlah tanda salib seagung mungkin, sehingga orang yang melihatmu membuat tanda salib, tergerak hatinya, dipenuhi juga dengan berkat karena melihat engkau membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.